bersyukur untuk setiap kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin.
kudus-Mu di rumah-Mu ini. Karena kami ingin rindu berjumpa dengan Engkau. Kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami mengagumi Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami ingin Tuhan, tangan-Mu menjamah kami, mengurapi kami, membebaskan kami, memberi kekuatan kepada kami, memberkati ibadah kami. Kami mau pulang dari tempat ini dengan sukacita. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami mau pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami mau pulang diperlengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran firman. Kami hari ini datang untuk menyenangkan Tuhan, datang untuk memuji Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk mempermuliakan Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, kita mau bangkit berdiri, Yes. kita mau memuji Tuhan. Setiap Tuhan
ku selagi setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku terpuji, tubuhku bersorak. Yesus
Kami menundukkan hati kami sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan ketika kami mendengarkan firman. Kami tidak akan pernah mengeraskan hati kami. Kami tidak akan pernah mempermainkan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman. Sikap hormat kami, sikap kekaguman kami kepada firman-Mu, kepada pribadi-Mu, sebagai bentuk kami dapat mendengar, kami dapat melakukan firman yang kami dengar hari ini. Beri kami kemampuan dan hikmat sehingga kami menjadi bagian dari pelaku firman Tuhan. Terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama di rumah Tuhan. Sekalipun cuaca tidak bersahabat, tapi kami tahu berkat Tuhan hari ini akan memenuhi kami secara pribadi. Kami terima berkat-Mu Bapa. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mungkin saudara ketika melihat judul ini sebenarnya tidak populer bagi kita, dan betul saya mengatakan bahwa tak seorang pun dari kita yang hadir mau menderita. Ya, kita tidak pernah berdoa supaya penderitaan hadir. Bahkan Tuhan ngomong, Tuhan, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Benar saudara-saudara, kita tidak menginginkan, tidak mendoakan bahwa penderitaan itu datang kepada kita. Tapi saya katakan juga ada tapinya. Tapi seandainya Tuhan harus izinkan kita menderita, kita diizinkan untuk naik kelas sehingga kita harus ujian iman. Pesan saya, tetaplah setia kepada Yesus. Amin. Saya akan memulai khotbah saya dengan beberapa sejarah, ya. Saudara, lihat ada beberapa. Sudahkah? Oke. Turki. Oke. Beberapa mungkin minggu ya, karena bulan Februari yang lalu. Kalau saudara lihat di situ ya. Tepatnya tanggal 6 bulan Februari 2023 ya. Sekitar pukul 4 dini hari lewat 17 waktu Turki ya. Gempa dahsyat itu mengguncang Turki dengan magnitudo 7,8. Korbannya diperkirakan puluhan ribu orang gitu ya. Saudara tahu negara Turki ini, sebenarnya negara Turki ini kalau saudara lihat sering disebut-sebut di dalam Alkitab kita. Sering kota-kota di negara Turki ini bagian dari sejarah di dalam Alkitab kita. Hanya saudara tidak memahami karena saudara tidak pernah belajar sejarah gereja. Saya katakan Turki paling sering disebut di dalam Alkitab daripada Israel. Kalau saudara baca, saudara bisa lihat Galatia. Kalau saudara baca kitab Galatia, saudara pasti langsung tahu, oh iya, Galatia itu ada di Turki. Kapodokia juga ada di Turki. Pontus, kalau saudara baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1, itu Petrus menuliskan suratnya ke kota Pontus, itu ada di Turki, saudara-saudaraku. Asia Kecil itu juga ada di Turki. Bitinia, saudara baca. Tarsus, di mana
Paulus ketika dia ingin menganiaya, mencari orang-orang Kristen yang menyembah kepada Yesus. Dia pergi mencari keliling dan dia suatu saat ketemu di Tarsus. Di Tarsus ya? Lupa saya. Ya itulah. Tarsus, Antioquia. Kenapa saya bisa lupa? Siapa yang saya lihat tadinya? Efesus, itu semua ada di Turki. Kolose, Kilikia, Smyrna. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 21, itu ada 7 sidang yang disebut di sana. Semuanya itu ada di Turki, saudara. Sardis, Laodikia, semuanya itu tempatnya di Turki. Coba bayangkan, kalau saudara pelajari baik-baik, tempat-tempat ini yang saya sebut ini, semuanya itu di Turki. Bahkan pertama sekali murid-murid Tuhan Yesus disebut sebagai Kristen itu ada di Antioquia, ada di Turki. Gereja pertama sekali muncul itu ada di Turki. Orang percaya diresmikan sebagai orang Kristen, karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Murid-muridnya para rasul disebut Kristen. Itu pertama sekali ada di Antioquia. Dan Antioquia itu ada di Turki. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapa? Paulus. Sambil mengajak banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu ada di Turki, saudara-saudaraku. Jadi Turki ini dulu adalah pusat kekristenan. Seperti saya katakan, kalau saudara baca 7 gereja yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 21, saudara-saudaraku, ini juga semuanya ada di Turki. Pertanyaannya, saudara, kenapa sekarang negara itu Islam, kuasai oleh Islam, dan negara Islam? Lihat beberapa kejadian, saudara lihat. Rupanya Turki ini dari tahun 1905 sampai tahun 2023 ini lebih kurang 60 kali sudah mengalami gempa. Dan rata-rata kekuatan gempanya itu di atas 7, saudara harus dan sudah mengalami banyak korban. Sebagai contoh saja ya saudara, pada tanggal 10 September 1905 itu terjadi gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2. Korbannya 10.000 orang. Tahun 1939 kembali terjadi lagi gempa bumi yang dahsyat. Ini meluluh lantakkan Turki. Magnitudonya sama seperti 2023, 7,8. Jumlahnya 32.700 orang. Tahun 99 yang lalu, 1999 terjadi juga gempa bumi sudah yang dahsyat. Magnitudonya 7,2. Jumlahnya 17.000 orang. Kemarin bulan Februari ada memperkirakan 34.000 orang dan masih lebih belum bisa dievakuasi. Saudara-saudara, pada tahun, kalau saudara lihat sejarahnya, pada tahun 1453 Kekaisaran Konstantin ini direbut, ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Sejak itulah Turki ini di bawah kekuasaan Islam. Dan semua saudara-saudaraku, sejarah kekristenan itu lama-lama, pengaruh kekristenan lama-kelamaan, lambat laun itu hilang sampai hari ini. Kita sudah tidak menemukan lagi. Banyak orang mengatakan Tuhan mengutuk Turki dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu kita tidak usah ke situ. Jadi pada tahun 1453 di bawah Kekaisaran Konstantin,
novel saudara, ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih inilah saat itu kekristenan mendapatkan tekanan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa. Sehingga orang tidak pernah berani berkata dan memberitahukan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Karena mengalami penganiayaan yang luar biasa. Terakhir saudara-saudaraku, terakhir. Ini sudah terakhir. Ini adalah gereja Hagia Sophia. Berdiri sejak 537, tahun 537 sesudah Masehi maksudnya ya. Sekarang berubah, baru di presiden yang sekarang ini Recep Toban gitu ya. Tanggal 27 Juli 2022 resmi menjadi masjid. Semua dulu tuh ada gambar-gambar kan itu katedral, gambar-gambar Yesus tuh di plester semua. Sehingga diganti dengan gambar-gambar milik mereka. Sudah terakhir jejak kekristenan itu sudah tidak ada lagi. Saya mau beritahukan saudara-saudara. Kita baca Wahyu pasal yang ke-12. Mengapa saya membawa pemikiran saudara ke Turki? Karena Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 berbicara tentang jemaat Smyrna ini. Ini orang-orang Kristen yang ada di Turki saat itu. Kotanya itu kota Smyrna namanya. Di zamannya orang Kristen masih ada, saudara-saudaraku, di kota Smyrna ini. Ini kota salah satu provinsi gitu ya, yang sangat kaya di zamannya. Kita buka saja, kita pelajari. Jadi Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama seperti biasa. Kita akan bacakan ayat-ayat ini secara bersama-sama. Saudara dan saya undang baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayo, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Silakan duduk. Dari sini saja saudara sudah tahu. Ingat, kota Smyrna, gereja atau jemaat-jemaat yang ada di Smyrna ini, konteksnya sekarang itu ada di Turki. Gitu ya, jemaat-jemaat. Jadi perkembangan kekristenan sampai mendunia, saudara-saudara, itu dimulai di Turki. Jadi saudara harus paham sejarah itu. Jadi pesan kepada jemaat, pesan orang-orang Kristen yang ada di Smyrna itu adalah, saudara-saudaraku, dikatakan tetaplah setia sekalipun kamu mengalami penderitaan. Itu pesan terakhir. Kalau saudara baca baik-baik jemaat Smyrna ini, kalau saudara bandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, yang enam gereja yang lain seperti Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, jemaat Laodikia, di pasal 2 saudara bisa baca sampai pasal 3. Saudara, jemaat di Sardis inilah jemaat yang tidak mengalami cacat celah, nggak mengalami cacat rohani, nggak dicela dia. Yang lain dicela karena iman mula-mulanya kayak ditinggalkan karena lain sebagainya. Dan enam gereja yang lain, salah satu dari 7 gereja yang
disebut di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang dan pasal 3, salah satu jemaat Smyrna satu-satunya tidak ada teguran. Nggak ada teguran, tidak ada yang salah dari mereka. Juga sama sekali tidak ada konfrontasi dosa. Yang lain tuh, kamu berdosa, kamu tinggalkan, kasih mula-mula, kamu ini salah sama tuh, kamu ini hanya memikirkan dunia dan lain sebagainya. Tapi jemaat di Smyrna ini tidak ada teguran. Jemaat Smyrna paling baik dibanding keenam lainnya. Tetapi justru jemaat Smyrna yang paling menderita. Yang paling ironisnya, Smyrna ini tempat orang-orang yang kaya. Karena kotanya kota makmur, kota kaya. Tapi justru orang-orang Smyrna adalah orang yang paling menderita di antara gereja-gereja yang lain. Kalau saudara bandingkan, saudara baca ayat yang ke-9, jemaat di Smyrna mengalami penderitaan baik secara fisik, baik secara finansial, ekonomi, hidupnya susah. Baik itu juga bukan hanya fisik, itu juga penderitaan yang luar biasa, batin juga ya. Dan bahkan mengalami tekanan dari kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi ketika itu. Bayangkan saudara-saudara, kotanya kaya, sebenarnya semua orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang kaya. Tapi mereka akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Udah paling rohani, paling baik, nggak ada dosa yang ditunjuk kepada jemaat-jemaat ini, tapi mengapa mereka justru yang lebih menderita? Terkadang kita ngomong ya, kurang apa aku Tuhan? Dosaku apa? Kok aku menderita? Nggak ada kadang kurang apa sudah, nggak ada dosa kan. Tapi memang karena Tuhan yang memang kadang izinkan kita diuji. Makanya saya katakan tadi, ketika engkau diuji, ambil keputusan yang penting, yaitu tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Amin. Tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Belajar dari kitab atau belajar dari jemaat Smyrna ini ada 5 tentang kesetiaan, karena kita masih faith, ya, masih faithful, masih belajar tentang kesetiaan, ya. Ada 5 yang dapat kita pelajari dari jemaat Smyrna tentang kesetiaan. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya katakan, kalau saudara baca ayat yang ke-8, saudara akan menemukan idenya adalah orang-orang Smyrna itu tetap setia kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Karena begitu banyak orang-orang Smyrna ini tahu ketika mereka menderita, bahkan mati karena mempertahankan iman mereka, mereka akan diberi hidup kekal oleh Tuhan. Harus pegang pernyataan ini, saudara-saudaraku. Jemaat di Smyrna sekalipun mengalami berbagai kesulitan seperti yang saya sudah sebut dan saudara kita baca tadi, mereka tetap setia kepada Allah, Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun jemaat ini mengalami kesusahan, digencet kiri, digencet kanan, digencet depan dan belakang, saudara-saudara, tetap setia kepada Yesus yang telah mati buat mereka, yang telah mati karena dosa-dosa mereka. Yesus juga setia sampai mati. Jadi teladan dari Smyrna ini, jemaat-jemaat di Smyrna ini, orang-orang Kristen ini adalah Yesus, karena dia setia sampai mati di atas kayu salib. Walaupun dia mengalami penderitaan, Yesus kita, saudara, dia tetap setia. Smyrna melihat keteladanan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya cepat, karena 5, nanti saudara terlalu lama. Yang kedua, apa yang saudara bisa lihat, kita teladani dari kesetiaannya jemaat di Smyrna. Saya katakan, jemaat Smyrna ini tetap setia sekalipun kehilangan kekayaan. Seperti saya katakan tadi, orang-orang di Smyrna itu, kotanya itu adalah kota makmur. Orang-orang itu adalah orang-orang yang makmur di sana. Tapi mengapa mereka kehilangan kekayaan mereka? Itu salah satunya karena mereka mempertahankan iman mereka. Kalau saudara baca, pelajari zamannya Kekaisaran Konstantin,
itu orang-orang Kristen diburu habis-habisan, dapat dibunuh, dapat dipenjarakan, dijarah hartanya. Tapi mereka, sekalipun di depan mata mereka semua diambil, dijarah harta mereka, tetap mereka setia sama Tuhan. Gak ada yang meninggalkan kekristenan mereka, iman mereka di dalam Tuhan, sekalipun mereka kehilangan hartanya. Saya katakan, awalnya jemaat-jemaat di Smyrna adalah orang-orang kaya. Karena kota Smyrna adalah kota yang indah dan kota yang sangat terkenal kaya. Tetapi, dengarkan, tetapi karena kesetiaan mereka kepada Yesus, mereka rela kehilangan semuanya. Mereka rela miskin, mereka rela melarat, mereka sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka rela mengalami itu semua. Mereka tetap setia kepada Yesus, sekalipun mereka tidak tahu dari mana akan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tapi karena kesetiaan mereka, makanya tidak ada celaan. Tidak ada yang mencela jemaat Smyrna ini. Keteguhan hati mereka, keseriusan mereka sama Tuhan, kesetiaan mereka sama Yesus, itu tidak perlu dipertanyakan dan diragukan. Karena mereka berani kehilangan segala-galanya, asal jangan kehilangan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Paulus mengatakan, demi kesetiaan kita kepada Kristus, kita rela kehilangan segala-galanya. Begitu juga Paulus, saudara. Maka Kristus akan mengaruniakan segala berkat rohani bagi kita ketika kita rela kehilangan segala-galanya. Saudara bisa baca Efesus pasal 1 ayat 3, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekalipun ketika kita rela kehilangan segala-galanya hanya untuk mempertahankan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, saudara dengarkan ini. Mungkin ini saudara katakan, ini kan nanti pakai Nedi. Dengarkan ini baik-baik. Saudara akan dikaruniakan oleh Tuhan, dikatakan, dengan berkat rohani di dalam surga. Kalau saudara baca Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18, jika kita adalah anak, dikatakan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengar ini baik-baik. Ada dua hal, ada dua sisi sepertinya. Seperti koin dua sisi, saudara-saudara. Dia katakan, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Pertama, sisi yang pertama, kita adalah ahli waris. Artinya menerima janji-janji yang Tuhan punya buat kita. Kita punya hak menerimanya, kita punya hak mendapatkannya, kita punya hak mengklaimnya menjadi bagian kita. Tapi dikatakan, dengarkan ini baik-baik, kita, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ahli waris, janji-janji Tuhan hanya bisa diklaim, hanya bisa dimiliki, hanya bisa diambil, hanya bisa kita peroleh. Dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sisi yang lain, ada ahli waris. Kita ada ahli waris, menerima janji-janji Tuhan, kekayaan Tuhan. Di sisi yang koin yang lain, di sebelahnya adalah penderitaan. Kita nggak bisa menerima janji, mengklaim janjinya Tuhan. Kita mengklaim sebagai ahli waris kerajaan surga, tapi kita menolak penderitaan. Jemaat di Smyrna ini tahu konsep ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-18 dari kitab Roma pasal 8 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yang akan kita terima. Bahasanya gitu. Artinya penderitaan, sisi koin yang satu penderitaan, tapi dia katakan, jika dibandingkan yang kita dapat dari Tuhan, itu tidak ada bandingnya
dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dia katakan lebih besar berkat yang kita terima, lebih mulia berkat yang kita terima, lebih terhormat kita ketika kita menerima berkat yang dinyatakan Tuhan, kemuliaan yang dinyatakan Tuhan kepada kita, daripada penderitaan yang kita alami. Kadang kita mau kemuliaannya, kehormatannya, berkatnya, warisan surgawinya, tapi kita menolak penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Itu sesuatu yang mustahil kita terima kalau kita menolaknya. Jemaat gereja di Smyrna yang ada di Efesus ini, walaupun hanya sebagai kenangan sekarang, karena sekarang ini Turki itu menjadi negara sekuler, kadang sudah nggak punya agama, walaupun mereka berbaju jirahkan, berbajukan seperti Islam dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudaraku dengar ini, Tuhan menubuatkan di kitab Wahyu dalam penglihatan Yohanes, saudara-saudaraku, di Pulau Patmos. Memang Turki akan kehilangan pengaruh kekristenan. Karena apa? Karena memang dulu tuh kekaisaran Romawi sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan nggak sayangkan baik Allah saja diruntuhkan oleh Tuhan kalau kita mendewakan baik Allah. Kita harus tetap Tuhan yang is the best, Tuhan yang terbaik buat kita. Jemaat gereja di Smyrna ini memahami konsep ini. Kalau kita mau menerima, kita mau disebut sebagai ahli waris, penerima janji-janji surgawi, kita tidak boleh menolak menderita bersama dengan Kristus, saudara-saudaraku. Yang ketiga, supaya cepat. Yang ketiga, jemaat di saudara tahu, kalau saudara baca ayat yang ke-9 itu, jemaat di Smyrna ini difitnah habis-habisan sama orang-orang Kristen yang mengaku orang Yahudi asli. Jadi mereka itu difitnah, mengadi orang-orang jemaat-jemaat gereja-gereja di Smyrna itu, jemaat di Smyrna itu dong. Itu tuh jemaat orang-orang Kristen itu tuh, mereka tuh nggak pernah mentaati pemerintahan. Mereka selalu memberontak, mereka selalu berkata tidak, padahal harus dikerjakan iya. Jadi difitnah habis-habisan. Saya ngomong jemaat-jemaat di Smyrna itu difitnahkan perkara-perkara keji oleh orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi ini, saudara-saudaraku, hanya ingin supaya mendapatkan kedudukan, mendapatkan uang, mendapatkan materi dari pemerintahan Romawi ketika itu. Mereka memfitnah orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini sebagai orang-orang yang memberontak kepada pemerintah. Akhirnya mereka dianiaya habis-habisan. Dianggap mereka tidak taat sama pemerintah, dianggap mereka tidak tunduk sama pemerintah Romawi ketika itu. Hanya untuk mencari kemapanan, hanya untuk mencari kedudukan terhormat. Orang-orang Yahudi ini menjilat pemerintah Romawi, sehingga dengan memfitnah jemaat di Smyrna sebagai pemberontak. Ayat 10 saudara menjelaskan bahwa orang-orang di Smyrna ini sangat menderita, berkepanjangan. Beberapa dari jemaat di Smyrna ini dilemparkan ke dalam penjara. Dikatakan di ayat yang ke-10 yang baru kita baca. Bacalah bagian 9 bagian B, dikatakan dan fitnah mereka. Kata fitnah itu dari bahasa Yunani, supaya saudara tahu betapa kejamnya fitnah itu. Lebih kejam daripada ibu tiri. Kata lalaiti, bahasa itu kata, maknanya itu 3. Menceritakan berita yang salah tentang orang lain. Makna yang kedua, menceritakan berita kebenaran namun tidak seutuhnya, tidak lengkap beritanya, hanya setengah-setengah. Itu fitnah. Yang ketiga, menceritakan kebenaran namun dibumbu-bumbui dengan ekspresi dan penekanan yang berbeda-beda. Itu fitnah namanya. Tapi saudara-saudaraku, makna yang pertama lah yang ditujukan kepada
jemaat di Smyrna, yaitu menceritakan berita yang salah tentang orang-orang Smyrna. Sehingga mereka dianiaya habis-habisan. Saudara pernah difitnah? Tahu sakitnya difitnah? Belum tahu? Saudara belajar dari sini. Marcelino de Sautuola. Mudah-mudahan saya nggak fitnah kamu lagi dengan namamu yang salah saya baca. Marcelino. Dia ini seorang arkeolog, tapi masih muda. Masih ya bau kencur lah. Tiba-tiba dia menemukan penemuannya. Ketika dia menemukan penemuannya, dia informasikan. Sehingga dia menjadi terkenal tiba-tiba. Tapi ada banyak arkeolog yang sudah lama, pemain lama, orang-orang hebat ini memfitnah dia. Bahwa apa yang ditemukan itu tidak benar. Itu palsu dan lain sebagainya. Akhirnya si Marcelino stres. Saking stresnya, saking stres berat sudah. Akhirnya dia mati. Karena menanggung fitnahan ini. 10 tahun, 20 tahun kemudian, arkeolog itu menemukan penemuannya dan mengatakan temuan ini adalah asli. Coba saudara, betapa kejamnya fitnahan ini. Coba kalau saudara difitnah. Siapa yang pernah difitnah di sini? Enggak ada. Pengen difitnah kan? Pengen tahu rasanya difitnah, sakitnya difitnah. Wah, lebih kejam seperti saya ngomong daripada Ibu Tiri. Fitnah itu kan. Yesus tuh ketika difitnah, kamu ini bukan anak Allah. Kamu ini melawan Allah. Kenapa kamu ngomong bahwa kamu ini anak Allah? Wah, aduh difitnah. Paulus itu siang malam kadang tuh makanan sehari-harinya itu fitnah. Yusuf difitnah sama istri Potifar. Yusuf dia katakan memperkosa istrinya si Potifar, padahal tidak. Sakit itu difitnah. Kalau nggak percaya saudara-saudaraku, belajarlah dari si Marcelino. Akhirnya saudara-saudaraku, dia mati karena depresi yang sangat tinggi. Padahal penemuannya itu asli. Karena orang-orang dulu seniornya gitu, pendahulunya itu tidak suka dengan dia karena dia terkenal. Kamu bawa kencur, kamu nih bawa anak baru kemarin, kok tiba-tiba jadi hebat. Gak mau. Saudara, saya ngomong 1 Korintus pasal yang keempat. Saudara lihat ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jangan marah kalau difitnah. Jangan malah bawa samurai kalau difitnah. Sudahlah. Itu untuk apa sih? Tapi juga jangan stres ketika difitnah. Nanti jadi seperti si Marcelino. Sudah depresi, sakit, mati. Kasihan. Udah jawab dengan ramah. Kalau nggak mau, udah nggak usah. Kita harus membetulkan nama baik kita. Udahlah, nama baikmu di sorga pasti tahu siapa kau sesungguhnya, kan gitu ya. Nggak usah, biarin, jangan marah, jangan langsung ambil samurai, ambil golok, ambil langsung saudara perang tetangga sama tetangga. Ya udah nggak usah, jangan. Paulus menasihati saudara-saudara, kalau kita difitnah, kalau kamu mau jawab, ya jawab. Kalau enggak, ya sudah. Buktinya dia nggak mau jawab tuh, kan benar perkataan saya. Ya udah terserah kamu, diam saja. Lebih enak sebenarnya. Matius pasal yang ke-5 ayat 11 dan 12 dikatakan, berbahagialah kamu. Tuh, seharusnya berbahagia. Marcelino malah stres, malah depresi ketika difitnah. Dia katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnah. Matius 5 ayat 11 dan 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena fitnahannya memang sakit. Mungkin coba aja pakai ini di fitnah. Tapi ini memang benar. Berbahagia daripada kita stres. Tuh. Ambil istri orang lain ya. Udahlah, biarinlah. So tahu. Tuh ngambil suami orang lain. Ya udahlah.
Jaga suamimu jangan diambil. Jangan fitnah lah. Sakit difitnah loh. Si Marcelino ini bertahun-tahun karena nggak mau menerima bahwa apa yang ditemukannya itu bukanlah palsu, tapi sebuah kebenaran. Akhirnya mati. Makanya Yesus ngomong, berbahagialah kita kalau kita karena Yesus kita difitnah, karena Yesus kita dianiaya, karena Yesus kita kehilangan segalanya. Udahlah, karena Tuhan akan ganti juga lebih daripada yang kita hilangkan gitu ya, kita lepaskan demi Yesus. Dan jangan biarkan fitnah mendikte respon kita. Itu yang paling perlu pelajari. Marcelino ketika difitnah, responnya salah, yaitu malah apa? Menghukum dirinya sendiri. Akhirnya dia depresi, akhirnya dia stres, dan stres depresi inilah yang membunuh dia. Bukan fitnah itu. Coba respon kita berbeda. Salah satu respon yang terbaik selain daripada Yesus adalah jemaat-jemaat di Smyrna ketika difitnah, walaupun kehilangan segala-galanya, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Fitnah memang kejam, tapi kasih itu mampu memadamkan fitnahan itu. Amin. Kasihilah dia, sayangi dia. Jangan ngomong kapan gua habisin. Sudah tahu nggak? Kemarin saya khotbah di sebuah perusahaan. Ini perusahaan Ralalikom. Jadi perusahaan. Saya nggak ketemu, harusnya ketemu dengan ownernya dari Jakarta karena dia buka di beberapa tempat, tapi hari itu diresmikan, saya doakan ya, di Ralali namanya. Ketemu sama komisaris, sudah tahu komisaris ini kayaknya orang Jepang gitu ya. Tapi waktu saya khotbah, saya bawa khotbahnya itu dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Saya tahu dia nggak Kristen yang benar, tapi dia ingat saudara, sampai dia ngomong gini, gimana kalau kita ngomong sama owner kita ganti saja. Jadi bukan Ralalikom tapi Salomonkom. Nanti Pak Pendeta dapat kalau diganti dapat uang, jadi royalti. Dia ngomong, tapi saya tahu dia ingat semua kata-kata saya. Aneh tuh Bapak itu. Saya tahu dia gak cinta sama. Tiba-tiba yang undang saya itu ngomong, Pak, Bapak tahu nggak? Saya dapat konteks Bapak dari Yose Karo. Coba bayangkan. Anak kecil gini, Yose Karo tahu nomor handphone saya. Oh, ibu dari JPC? Iya, saya dari JPC. Dia lah yang kasih kontak Bapak. Ada di Bandung namanya Kennedy. Yose Karo tuh, ya tanya lah ibu. Untuk bisa salaman aja susah dia. Tapi saya nomor teleponnya ada di handphonenya. Coba sudah tahu, tapi ini komisaris utama ini hebat loh. Dia ngomong, saya buat ada 3, kan biasa lah kalau khotbah saya kan ada 1-2 poin. Saya hanya 1 poin. Sampai dia ngomong gini, ini yang benar. Islam yang datang tuh karena karyawannya kan bukan orang Kristen. Islam. Saya bicara tentang Salomo, rupanya dia juga tahu Sulaiman tuh ya. Dia ngomong, wah, dia ceritakan malah. Akhirnya dia ngomong, tapi Bapak bisa buat sebuah kalimat-kalimat yang memang tepat menjadi nilai-nilai ada di kantor ini. Itu kepala cabangnya yang ngomong. Saudara tahu, mereka itu, kita itu, Alkitab kita itu keren saudara-saudara. Mereka aja nggak pernah baca, mereka aja nggak tahu ketika kita bahas. Wow, mereka manut-manut di situ, manut-manut. Ingat, tapi yang saya mau komisaris itu, dia ngomong, ini sebenarnya nilai yang seharusnya ada bagi kita. Tiba-tiba kepala cabang ini ngomong, yang akan duduk nanti di situ, dia ngomong, Pak dari mana tadi? Dari Sulaiman berapa? Bukan Sulaiman, Mazmur. Sampai si komisaris itu hafal Mazmur 127 ayat 1 sampai dan 2. Betul kah Pak Pendeta? Betul. Poin pertama ini, poin hafal dia. Memang si jidatnya si botak ini. Mungkin dia profesor angkatan
angkatan dari mana. Saudara, aku tahu. Tapi orang walaupun nggak cinta banget, mungkin juga hanya sama-sama tahu Yesus ya. Tapi ketika firman itu bicara, itu bisa termeterai, berbekas di hatinya. Sampai dia ngomong, harusnya ganti. Kita ngomong sama owner kita ya, Salomon Cobb misalnya, bukan Rawali. Sampai dia, karena berbekas. Berbekas. Firman, tapi kita ini anehnya, karena kita terlalu sering dengar khotbah, nggak ada yang berbekas. Nggak ada, anehnya. Kenapa? Saya ngomong nih, kenapa jadi aneh orang-orang Kristen di zaman sekarang ya? Karena tiap minggu dengar khotbah, jadi nggak ada yang berbekas. Maafin saudara, betul saya nggak tahu. Yang pakai jilbab sih saya tahu pasti orang Islam gitu ya. Tapi laki-laki yang kekar-kekar itu, yang lulusan ini lulusan ITB, itu lulusan ITB, yang kekar-kekar saya nggak tahu bahwa itu orang. Hanya ibu itu yang ngomong dari Jakarta. Saudara-saudara, hari ini doanya juga saya panggil Pak Pendeta karena ini secara Kristen. Baru saya tahu banyak orang yang bilang Kristen. Itu komisarisnya bukan orang Jepang. Gak percaya sama Tuhan, tapi percaya matahari sebagai dewa dan Tuhan mereka. Saudara tahu. Tapi berbekas, semuanya berbekas. Sampai mau makan, ceritain tentang khotbah saya. Tadi yang pertama kayak gini, orang-orang Kristen. Tapi kenapa saudara? Poin pertama tadi ingat, nggak ada yang ingat. Padahal belum ada setengah jam. Kenapa? Nggak ada yang berbekas. Makanya saya selesaikan aja hari ini, selesai lah. Nggak ada yang berbekas. Aneh kan? Aneh. Aneh banget, saudara. Aneh banget. Udahlah daripada. Yang keempat, tetap setia. Ini dari konteks jemaat di Smyrna. Masih ada 5 menit. Tetap setia sampai napas penghabisan saudara. Coba baca saudara ayat itu tadi. Di ayat yang ke-10 bagian A. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu napas terakhir artinya. Yesus Kristus telah lebih dahulu setia sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah terakhir dia mati dan setia. Rasul Paulus, tadi saya khotbah di penutupan peti kemarin. Saya khotbah bahwa Paulus juga setia sampai garis akhir. Setia sampai garis finish. Dia katakan, aku telah berhasil memelihara imanku dari pertemuannya di kota, dari pertemuannya saudara-saudara awal sama Yesus. Sampai akhir hidupnya dia setia. Sampai akhir. Hebat tuh. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Nggak menghiraukan nyawa sekalipun asal dia bisa melayani, asal dia bisa khotbah, asal dia bisa memberitahukan kepada dunia tentang Yesus. Di 2 Timotius dikatakan saudara-saudaraku di khotbah saya tadi malam, dia katakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sanggup memelihara iman sampai di garis titik akhir. Luar biasa tidak? Luar biasa saudara-saudaraku. Terakhir, yang kelima, tetap setia untuk kehidupan yang akan datang. Bacalah saudara-saudaraku di situ ya. Sudah selesai saya. Aku akan mengaruniakan di ayat 10 bagian A. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi tetaplah setia untuk kehidupan yang akan datang. Ya saudara-saudaraku, setialah, setialah, setialah. Kalau ada ujian hari ini, pasti saudara nomor 1, poinnya apa? Tentang kesetiaan Smyrna. Nggak ada yang tahu. Beda dengan Bapak Komisaris tadi. Tahu, walaupun nggak tahu sama tentang ini. Amin, setia sama penderitaan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahukan, saudara, tetaplah setia. Ini berita
terakhir saudara dengar tentang kesetiaan di bulan atau di tahun 2023 ini, karena kita akan masuk ke tema-tema berikut. Tetaplah setia sampai nafas terakhir. Amin saudara. Tetaplah setia sekalipun saudara dirusak reputasinya, nama baik saudara, karena fitnahan sana dan sini. Tetap setia sama Yesus. Amin. Walaupun terkadang saudara nggak ditolong, kayak nggak ditolong sama Tuhan, udah tetaplah setia sama Tuhan. Amin. Yang tetaplah setia sekalipun saudara kehilangan segala-galanya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Banyak orang kehilangan hartanya, kehilangan nyawanya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir dari song leader saudara. Sebelum khotbah terakhir kita naikkan pujian. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita.
Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita, berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.